Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Puji syukur pada sore hari ini kita kembali mengecap kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi seluruh umat percaya di seluruh muka bumi. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dia mati untuk kita yang hina ini, Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit mengalahkan maut yang seharusnya kita tanggung sebagai hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita patut mengucap syukur kepadanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita, karena darah Tuhan telah menyelamatkan kita. Kuasa Tuhan telah membangkitkan kita sekalian. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Kita mau menghayati kata demi kata dalam lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyata, dan syukurku aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu. Mari katakan mulia bagi Allah, mulia. Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang genap di mulia bagi Allah, mulia, mulia bagi Allah, bagi Allah.
darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu, untuk semua karyamu. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharkan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada suatu masa, negara Rusia memasuki masa yang kelam karena mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang otoriter sekaligus diktator bernama Kaisar Tsar. Dalam masa kepemimpinannya, tak jarang ia bertindak semena-mena, dan kebijakan yang dibuat hanyalah untuk kemegahan dan kepentingan diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh melanggar segala ketetapan yang telah kubuat. Jika ada yang melanggar, maka ia akan menanggung akibatnya. Oh, emang kamu lakiku yang tegas. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan mencari hampa. Bapak Ibu Saudara, mari naikkan pujian ini bersama. Katakan, dari maut ke hidup. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalah. Dalam kondisi tertekan, ada masalah hidup, mari kita pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah
Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kemenangan atas dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Mulianya di dalam terang kemuliaannya, dunia akan mencari hamba. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan mencari hamba. Di tengah masa yang kelam yang dirasakan oleh seluruh rakyat Rusia akibat kepemimpinan kaisar yang diktator, bangkitlah seorang jenderal bernama Samila yang tidak setuju dengan tindakan Kaisar Tsar. Jenderal Samila bersama dengan rakyat yang mendukungnya memutuskan dengan rakyat yang mendukungnya memutuskan untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar. Kita telah mendengar ketetapan Kaisar Tsar yang tidak masuk akal ini. Mulai sekarang, aku akan melakukan perlawanan dengan caraku sendiri. Kalian pilih tetap bersama Kaisar atau bersama-sama denganku untuk melakukan perlawanan. Kami semakin hari semakin rodam. Kami ingin keluar dari kesusahan ini, kata Jenderal. Baiklah, jika demikian, kalian yang mau mari bekerja bersama-sama untuk meninggalkan pemerintahan yang kejam ini. Tanpa berlama-lama, Jenderal Samila bersama rakyat yang mengikutinya mulai bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan yang jauh dan memakan waktu lama akhirnya membuat makanan yang mereka bawa semakin menipis, dan akhirnya terjadilah kelaparan. Kondisi ini akhirnya membuat rakyat jadi nekat untuk mencuri makanan karena mereka begitu lapar. Beberapa saat kemudian, pengawal berpatroli untuk menghitung jumlah makanan yang tersisa dan didapati ada makanan yang hilang. Satu, dua, tiga, empat. Lah, kok kurang? Pasti ada yang berani mencuri tempat ini. Saya harus melaporkan kepada Jenderal. Lapor Jenderal, telah terjadi pencurian. Ada orang yang berani mencuri persediaan makanan kita. Apa? Mengapa itu bisa terjadi? Maafkan kami Jenderal. Kami telah berusaha menjaga, namun kami sedikit lengah, sehingga pencuri itu bisa mengambil makanan kita. Baiklah, jika demikian, apa boleh buat? Semuanya sudah terjadi. Sekarang juga, kumpulkan semua rakyat yang bersama dengan kita. Aku akan memberikan pengumuman kepada rakyat yang bersama dengan kita. Siap Jenderal, laksanakan. Pengumuman. Jenderal memerintahkan untuk rakyat berkumpul segera.
dengarkanlah rakyatku. Kita sekarang sedang berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Walaupun saat ini kita sedang susah, tetapi jangan sekali-sekali ada di antara kita yang mencuri. Baru saja pengawal melaporkan bahwa kesediaan makanan kita ada yang hilang. Mulai sekarang, barang siapa yang kedapatan mencuri, ia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Dengar itu. Himbauan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Jenderal Samila membuat rakyat menjadi takut, dan akhirnya tidak ada rakyat yang berani mencuri lagi. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Dengan iman katakan, takkan kami ragukan Engkau menjamin hidup kami. Amin. Kau keselamatanku dan kau, kami percaya Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Kami tidak pernah takut Bapa. Kuasa-Mu ada di dalam kami. Walau badai menerpa di dalam ku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Dia awal dan Dia akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam, semesta. Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setelah beberapa minggu berlalu, keadaan pun semakin menjadi sulit. Persediaan makanan semakin hari semakin menipis lagi. Salah seorang rakyat yang begitu kelaparan
dan tidak memiliki makanan lagi, akhirnya memutuskan untuk mencari celah dan mencuri makanan. Akan tetapi, di saat akan mengambil makanan, pengawal datang. Hei, pencuri! Hei! Berhenti! Ternyata kau selama ini mencuri makanan kami. Kau harus menghadap jenderal. Kau harus dihukum. Setelah pengawal berhasil menangkap pencuri, ia langsung bergegas menghadap jenderal dan melaporkan bahwa ada seorang rakyat yang berusaha untuk mencuri makanan. Lapor jenderal, telah terjadi pencurian. Ada seorang rakyat yang kedapatan mencuri persediaan makanan kita. Apa? Setelah ada peraturan pun masih ada yang berani mencuri. Sekarang juga kumpulkan semua rakyat yang bersama dengan kita. Siap, jenderal, laksanakan. Mendengar laporan ini, Jenderal Samila murka, bukan hanya karena ia mencuri makanan, tetapi juga karena dengan tindakannya, orang ini berarti telah membantah dan memberontak terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Jenderal Samila. Pengumuman. Jenderal memerintahkan rakyat untuk berkumpul segera. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikan pujian ini bersama sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sampai bumi berlalu, sampai siang dan malam menyatu, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Ada pengharapan di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Harus kita tetap percaya. Mari sama-sama katakan, sampai habis bumi
berlalu sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu, kasih sayangmu dan setiamu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kami percaya Engkau tetap menyertai kami Bapa. Saiku. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Berkumpullah semua rakyat yang turut bergerilya dengan Jenderal Samila beserta pencuri yang telah ditangkap, dan mulailah Jenderal Samila memberikan pengumuman. Sudah kukatakan, di masa sulit sekalipun, jangan pernah ada yang mencuri di antara kita. Karena barang siapa yang kedapatan mencuri, ia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Baru saja pengawal kembali mendapat ada yang mencuri. Pengawal buka penutup kepalanya dan cambuk dia. Maafkan Ibu. Ibu, mengapa kau melakukan semuanya ini? Hukum dia. Jangan dia. Menghadapi kenyataan ini, Jenderal Samila menjadi bingung harus berbuat apa. Karena kalau dia tetap menghukum ibunya, maka rakyat akan mengatai sebagai jenderal yang tidak punya kasih dan anak durhaka yang tidak tahu berbelas budi kepada orang tuanya. Akan tetapi, jika tidak menghukum ibunya, maka rakyat akan berkata bahwa dia bukan jenderal yang adil, dan rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadapnya. Berhenti kalian semua, berhenti. Keadilan tetap ditegakkan dan hukuman tetap dijalankan. Mengawal, cambuk dia. Tidak ada terputar dia, sekarang juga. 1, 2, Ibu, aku sangat mengasihi engkau. Aku tidak mau engkau menjalani hukuman ini. Tetapi sebagai jenderal yang adil, biarlah hukuman ini tetap dijalankan. Tetapi biarlah aku yang menjalani. Pengawal, cambuklah.
Jenderal Samila melepaskan jubah kebesarannya dan menjalani hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Jenderal Samila merupakan gambaran yang tidak sempurna dari karya pengorbanan Kristus bagi setiap kita manusia berdosa. Kristus rela memberikan dirinya untuk dihukum, menggantikan kita yang penuh dosa ini. Kasih-Nya begitu besar dan dinyatakannya melalui karya terbesarnya dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib bagi kita sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga supaya kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar dan mengangkat menyelamatkan. Bahkan oleh kematian-Mu di atas kayu salib telah menghidupkanku dan memberiku hidup yang kekal. Sebab itu aku berjanji bahwa pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia dan kasih-Mu kepada Engkau tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Yesus
Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karya penebusan-Mu yang Tuhan sudah Engkau lakukan, kerjakan di dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang bisa kami balaskan Tuhan selain hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bahkan di dalam hari kesehari kami ya Tuhan, kami lupa bersyukur dengan karya terbesar yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat hati kami ya Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tundukkan hati kami di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati ya Tuhan, untuk mau menerima kebenaran-Mu. Sehingga melalui kebenaran-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami ditegur, dan kami pun boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini di tahun 2023 kita bisa merayakan Paskah bersama. Tadi ada drama singkat dari rekan-rekan. Siapa di antara kita yang terberkati dengan Paskah singkat itu? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nanti kita akan review ulang daripada drama ini. Sebelum daripada itu mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-58. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 54, Bapak Ibu ayat 55 dan sampai ayatnya yang ke-58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sama-sama ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada kesempatan ini karya terbesar. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan terkait teks ini, maka ada satu pertanyaan bagi kita untuk bisa kita jawab. Pertanyaannya begini, apa yang paling ditakuti oleh mayoritas manusia di dunia ini? Bapak Ibu memposisikan diri, iyalah kita manusia di sini. Kita manusia, pada umumnya yang paling kita takuti itu apa? Dosa, kematian. Tidak ada yang salah. Beberapa orang yang mengatakan bahwa yang paling ditakuti adalah kehilangan. Apa yang hilang? Mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Apalagi mereka takut ketika cepat tua. Ada orang juga yang takut ketika nanti kelak di usia tua mereka jadi menderita karena miskin. Maka tidak heran Bapak Ibu, banyak orang yang memperjuangkan selama mereka masih muda minum obat-obatan supaya apa? Terlihat masih muda. Supaya apa lagi? Mereka bekerja keras dan mengupayakan segala sesuatu untuk apa? Nanti di usia tua mereka tidak mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, benar yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ada satu ketakutan manusia paling besar, yaitu kematian. Kematian. Berbicara masalah kematian Bapak Ibu, ini merupakan momok bagi sebagian orang. Mendengar kata kematian itu rada-rada takut. Siapa yang di sini Bapak Ibu kalau lewat kuburan dia masih takut? Ada? Lewat kuburan masih takut? Bulu-bulunya masih merinding gitu. Adakah? Pasti ada. Saya juga begitu, tapi dulu. Pasti ada. Kematian Bapak Ibu tidak bisa kita tolak. Dan siapapun bisa menghadapi kematian. Tidak mengenal umur atau usia. Jangan kita yang masih muda berkata bahwa kita masih muda, umur kita masih panjang, jadi kita di dunia ini masih lama lah. Tidak.
akhir-akhir minggu ini Bapak Ibu ada teman saya yang melayani Tuhan. Dia istrinya ini melahirkan anak pertama di tanggal 4 bulan ini. Dan di hari yang sama dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini anak pertama. Kematian tidak mengenal yang namanya usia. Tidak mengenal namanya waktu. Masing-masing kita menunggu kapan waktunya kita. Kita masih ngantri kapan waktunya kematian itu. Ini kan sebuah problem. Bila kematian itu adalah sebuah masalah, maka kita harus menemukan apa sih yang menjadi solusi dari problem itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan ayat pasal 15 ini. Bila kita melihat pasal 15 ini Bapak Ibu, dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58, di sana dijabarkan tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitan orang-orang percaya dan juga kebangkitan tubuh. Tapi orang-orang Kristen yang ada di Korintus tidak mempercayai akan nomor terakhir, yaitu kebangkitan tubuh. Mereka mempercayai bahwa Kristus itu sudah bangkit. Mereka mempercayai bahwa nanti pada akhir zaman orang-orang yang percaya kepada Kristus bangkit. Tetapi masalah kebangkitan tubuh mereka tidak percaya. Karena kenapa? Orang-orang Korintus dipengaruhi oleh pengaruh namanya dualisme. Dualisme Yunani. Apa yang dianut oleh dualisme Yunani ini? Mereka berkata bahwa yang materi dan non-materi ini mereka bedakan. Materi ini adalah tubuh, sifatnya jahat. Sementara yang non-materi itu sifatnya seperti kekal baik, seperti roh atau jiwa. Jadi orang-orang Korintus berkata, mustahil lah kalau nanti tubuh kita yang fana ini akan disempurnakan. Gak mungkin lah. Ini kan kita masih berdosa. Rasul Paulus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 15 ini, Rasul Paulus berkata, betul, tubuh ini fana, tetapi nanti ketika Kristus datang kedua kali, tubuh yang fana ini akan disempurnakan kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Yahudi atau orang Yunani punya beragam pendapat akan hal ini. Jadi tidak semua berpikiran hal ini. Tetapi mayoritas berkata bahwa gak mungkin tidak ada kebangkitan tubuh. Tidak ada. Paling nanti tubuh kita ini hancur. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan begini. Memang tubuh kita ini akan mati. Tetapi pada saatnya nanti, ketika Kristus itu nanti akan akan datang kedua kali, maka tubuh kita ini akan disempurnakan kembali. Mari kita coba perhatikan ayat 53. Kita perhatikan ayat 53, begini firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Perhatikan ada kata-kata mengenakan. Mengenakan ini seperti memakai baju. Rasul Paulus memberikan sebuah perumpamaan ibarat memakai baju. Bapak Ibu, saya mau bertanya, ketika saya memakai baju ini, apakah tubuh saya ini dibuang atau bagaimana? Tidak kan? Tubuh ini masih utuh. Contoh sederhananya begini, ketika Tuhan Yesus mati, mungkin kita bertanya, bagaimana sih tubuh yang disempurnakan ini? Emang ini di dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah rahasia. Tetapi ini bukan secret ya bahasa Inggrisnya. Tetapi di dalam bahasa Inggris kalau Bapak Ibu perhatikan, coba lihat perbandingan ayat-ayat di Alkitab Bapak Ibu ya. Itu namanya misteri begitu. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa rahasia tentang pembaharuan tubuh kesempurnaan itu nanti itu sebuah rahasia ilahi. Tetapi sederhananya begini Bapak Ibu. Mungkin kita bertanya, seperti apa sih tubuh nanti kebangkitan itu? Masih ingat ketika Tuhan Yesus bangkit, maka tutup kuburnya itu apa? Batu ya. Ditutup rapat dan ada penjaga di depannya. Ada tentara-tentara Romawi. Tetapi apa yang didapati? Apakah Tuhan Yesus ada di dalam ketika dia bangkit? Tidak. Dia keluar tanpa membuka pintu. Kemudian yang kedua, ketika murid-murid berkumpul di suatu ruangan dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Lalu murid-murid mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu datang. Bapak Ibu yang terkasih, inilah gambaran tubuh yang sudah disempurnakan. Saya tidak bisa menjelaskan secara sederhana, tetapi kira-kira begitulah waktu Tuhan Yesus bangkit.
Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, proses perubahan itu pun terjadi secara sekejap. Kita mundur ke belakang Bapak Ibu di ayat 51 dan 52a. 51 dan 52a. Saya bacakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Coba perhatikan, ini rahasia ini bukan secret ya, tetapi misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Perhatikan ayat 52 bagian A. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Perhatikan kata-kata sekejap mata. Bahasa Yunaninya Bapak Ibu, sekejap itu atomos atau atom. Itu partikel terkecil adalah atom. Bapak Ibu bisa membelah enggak atom itu? Tidak bisa. Atom itu tidak bisa dibelah, tidak bisa dibagi dua. Jadi coba perhatikan, kalau Bapak Ibu berkedip ya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk berkedip itu seperti apa? Kita nggak bisa atur. Apalagi ini, atomos ini, tidak bisa kita hitung. Jadi perubahan akan hal itu di ayat 51 itu, sekejap itu, kita tidak bisa ukur dengan kecepatan bagaimanapun. Jadi kayak langsung berubah. Ini gambaran dari yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, ini kabar gembira bagi kita. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang bertanya-tanya apakah bagaimana kondisi kita nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Tubuh kita yang tidak mati ini bagaimana? Ada orang yang mati dan tidak mati. Tubuh kita akan disempurnakan dalam sekejap. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tubuh jasmani memang akan hancur, tetapi jiwa kita pada waktunya akan disatukan dengan tubuh yang sudah disempurnakan. Ini kabar gembira. Kenapa saya bilang kabar gembira? Peristiwa kebangkitan ini merupakan sebuah keunikan di dalam kekristenan sendiri. Tidak ada orang yang pernah mendeteksi, meramalkan. Tidak ada orang yang meramalkan akan kematian dan kebangkitannya selain daripada Yesus Kristus. Apakah ada tokoh-tokoh agama di dunia ini yang bisa meramalkan kematian sekaligus juga dengan kebangkitannya? Tidak ada. Hanya Yesus, dan ini adalah keunikan kekristenan. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kekristenan itu sendiri. R.C. Sproul pernah berkata begini Bapak Ibu, salib tidak berarti tanpa inkarnasi dan tidak lengkap tanpa kebangkitan. Ayo kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Salib tidak berarti tanpa inkarnasi dan tidak lengkap tanpa kebangkitan. Seorang uskup namanya Michael Ramsey juga dia berkata begini, kekristenan tanpa kebangkitan, tanpa bab atau pasal terakhir, itu sama sekali bukan kekristenan. Jadi sederhananya begini, bila hanya kematian yang kita terima tanpa ada kebangkitan, maka kekristenan itu rapuh sama sekali. Perhatikan Bapak Ibu, bila Tuhan Yesus mati, kemudian para tentara menemukan ada tulang-tulang Yesus di dalam kubur itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kokohkah kekristenan itu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah bangkit pada hari yang ketiga. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi pertanyaan saya dari awal, apa sih problem manusia yang ditakuti? Kematian. Bila kematian menjadi problem manusia, maka solusinya adalah Kristus itu sendiri. Dalam ayat 54 sampai ayat 55, mari kita coba perhatikan. Ayat 54 sampai ayatnya yang ke-55, bagian B. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Perhatikan ayat 54 bagian B, bagian terakhir itu. Dia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Secara sederhana, Bapak Ibu, maut telah ditelan, kira-kira sengat maut itu besar enggak? Tidak sama sekali, ditelan loh. Ditelan. Kita bisa telan ini? Enggak mungkin kita bisa telan. Tetapi di sini dikatakan maut itu ditelan. Ditelan oleh siapa?
melalui kematian daripada Kristus. Sebenarnya kuasa maut itu tidak apa-apanya dengan kuasa Kristus. Maut itu telah ditelan. Kemudian Rasul Paulus mengutip dalam Perjanjian Lama di Hosea dan juga di Yesaya. Secara bebas dia mengutip akan hal ini. Mari kita perhatikan di Hosea pasal 13 ayat 14. Hosea pasal 13 ayat 14. Di sana ada kata-kata tentang maut. Saya coba bacakan, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Perhatikan dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu? Hai maut, di manakah tenagamu pembinasamu? Hai dunia orang mati, mataku tertutup bagi belas kasihan. Perhatikan di sana ada dunia orang mati. Dunia orang mati bagi suku Efraim ini adalah umat Tuhan ya. Dunia orang mati ini adalah merupakan berita yang paling kejam bagi mereka. Karena kenapa? Setiap mereka berbuat dosa, konsekuensinya mati. Konsekuensinya mati. Perhatikan Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, maut menjadi momok, menjadi ketakutan. Tapi coba perhatikan di kisah 2 Korintus ini, 1 Korintus ini, Rasul Paulus ini merupakan sebuah ejekan. Dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Perhatikan, dalam Perjanjian Lama sebuah ketakutan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ada Kristus yang sudah menang atas maut itu. Ini merupakan sebuah ejekan. Di manakah sengatmu? Ini berita gembira bagi kita. Kabar baik bagi kita. Karya terbesar yang sudah Kristus sudah buat telah kita nikmati sekarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah penggambaran bagi kita juga. Bahwa kita yang masih ragu-ragu dengan iman kita sebenarnya. Adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak? Atau kita hanya menjadi orang Kristen yang masih agamawi, yang bersifat KTP atau bagaimana? Mari kita perhatikan kekristenan kita, akan iman kita kepada Kristus. Banyak orang Kristen yang masih ragu, dan jangan salah, bukan hanya orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya mereka menjadi pengkhianat daripada Kristus itu sendiri. Bagaimana dengan iman kita? Ketika kita diperhadapkan satu momen itu, kematian itu, kita masih ragu dengan apakah Yesus masih menyelamatkan saya atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan sebuah pertanyaan bagi kita. Ini sudah jelas-jelas. Tadi KW waktu bernyanyi dimulai, ada satu ayat yang dibacakan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Perhatikan kata-kata percaya. Orang yang percaya. Siapa yang orang yang percaya? Saya, Bapak Ibu. Sejatinya di ayat itu memberikan kita sebuah peneguhan, penegasan bahwa tidak ada sebuah kebimbangan di dalam mengikut Kristus. Perhatikan anak-anak muda, ketika di dalam pergaulan kita menganggap enteng tentang iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita terlena akan hal ini. Di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita anak-anak muda, kita paling gampang distraksi masalah hal ini, masalah iman. Kristus kok disembah, salib kok disembah, dipercaya. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, inilah berita penting, bukti nyata bahwa Kristus mengasihi kita melalui apa? Kematian dan juga kebangkitannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berita Paskah bagi kita, ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, kita bersyukur atas kasih karunia Allah di dalam Kristus kita. Maka status kita yang paling penting adalah ketika kita dahulu mati, dibawa kepada kehidupan. Status kita loh, orang mati, tetapi dibawa kepada kehidupan. Sehingga kematian lagi bukan sebuah momok bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu, dan saya juga berdoa buat kita semua ya. Selepas ibadah kita ini jangan sampai kita lagi ragu dengan iman kita. Tetapi kita terus diyakini, diteguhkan bahwa hari lepas hari oleh firman Tuhan. Status kita ini bukan lagi hamba, tetapi status kita, coba perhatikan kalimat terakhir,
kita anak-anak Allah. Bila status kita sebagai anak-anak Allah, ini sebuah jaminan di dalam Kristus, maka respon kita itu seperti apa? Poin kedua, yaitu bersyukur kemenangan Kristus atas maut. Saya mau bertanya kepada kita, ketika Bapak Ibu berdoa hari lepas hari, Bapak Ibu pernah berdoa enggak bersyukur? Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Atau kita lebih cenderung berdoa untuk kesehatan, berkat, dan lain sebagainya. Terkadang kita lupa akan hal ini. Kita lupa mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya berharap bahwa marilah kita memulai hari lepas hari mensyukuri anugerah keselamatan itu merupakan sebuah wujud syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang tiga, adanya perubahan hidup yang radikal. Perubahan hidup yang radikal seperti apa? Di ayat 58 ada satu kalimat di sana, giat, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Di bagian terakhir ayat 58 ini, pasti jemaat Tuhan sangat suka akan hal ini. Saya bacakan begini. Nah, coba perhatikan ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Kita mengamini bagian terakhir, tetapi sejatinya itu bukan poin di bagian ini. Yang menjadi poin adalah di dalam Tuhan, dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Sungguh sia-sia bila apa yang kita lakukan, pelayanan kita sangat sia-sia bila Kristus tidak bangkit. Kebangkitan Kristus memberikan sebuah respon bagi kita bahwa bukan hanya status kita, tetapi rasa syukur kita. Kemudian perubahan hidup kita yang radikal. Mari kita baca kalimat ini Bapak Ibu, bagian terakhir. Oke, kita baca bersama-sama, jangan baca bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan. No cross, no crown. Tidak ada salib. Kalau tidak ada penderitaan Kristus, maka kita tidak ada menerima mahkota kemuliaan Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari drama yang sudah kita perhatikan tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada Jenderal Samila yang memberontak kepada Jenderal Sar. Pemberontakannya ini untuk apa? Kebaikan rakyatnya. Tetapi di dalam mereka bergerilya, mereka mengalami sebuah masalah. Persediaan makanan mereka begitu sangat-sangat menipis, tetapi ada yang mencuri. Siapa yang mencuri makanan mereka? Ibu daripada Jenderal Samila. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu, antara kasih dan keadilan dipertemukan melalui apa? Pengorbanan. Kasih dan keadilan dapat bersatu melalui apa? Pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Yang dipraktikkan oleh Jenderal Samila. Dia tegas, harus dihukum 50 kali cambukan. Tetapi di saat yang bersamaan, dia menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Di saat yang bersamaan, dia menunjukkan keadilan dan kasih. Melalui apa? Pengorbanan. Mari kita baca kalimat ini, kasih dan keadilan dapat bersatu melalui pengorbanan. 1, 2, 3. Kasih dan keadilan dapat bersatu melalui pengorbanan. Itulah yang Kristus sudah buat bagi kita. Itu yang sudah Kristus buat bagi kita. Bila hati kita begitu keras menerima Kristus, merasa sok-sokan menjadi orang Kristen, merasa sok-sokan kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita ngecek apakah betul sudah benar-benar berkorban untuk Tuhan atau kita pencitraan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan akan hal ini Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita menemukan kekuatan. Di dalam Kristus kita akan menemukan yang namanya kedamaian. Sebuah lagu nanti yang akan disampaikan oleh rekan-rekan, kita akan nyanyi bersama, In Christ Alone. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure,
and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but the strawberries could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory. Ayo sama-sama Bapak Ibu kita memuji Tuhan. I am needed, for only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami menemukan kekuatan. Di dalam Engkau kami menemukan kedamaian. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan. Engkau begitu mencintai kami orang berdosa ini. Engkau begitu mengasihi kami orang yang tidak tahu diri, yang selalu membangkang setiap hari. Melalui tutur kata kami, melalui isi hati kami, pikiran kami. Kami berpikir bahwa apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi justru itu menjauhkan kami dari perkenanan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau melihat hati kami, motivasi kami, niat kami ya Tuhan, ada hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Didik kami ya Tuhan. Buat hati kami terus diubahkan oleh firman-Mu hari lepas hari. Melalui firman yang sudah kami dengar, biarlah itu boleh menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Tanpa salib, tanpa penderitaan, maka kami tidak bisa menerima kemuliaan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Tuhan limpahi mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan melimpah bagi masing-masing mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah, menikmati ibadah Paskah dan juga drama singkat kita. Maka biarlah masing-masing kita boleh diberkati melalui apa yang sudah disuguhkan oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini Bapak Ibu, ibadah PRBK hari Jumat akan berjalan seperti biasa. Rekan-rekan pemuda mari sama-sama untuk ambil bagian di dalam ibadah PRBK ini. Kemudian tanggal 16 ada ibadah spesial, ibadah khusus HUT Paduan Suara Gita Surga dan juga perayaan Kartini. Jadi kebaktian diadakan satu kali saja di pukul 17 sore.
Harap Bapak Ibu memperhatikan hal ini. Kemudian di minggu tanggal 23 April juga ibadah diadakan 1 kali saja di sore hari pukul 17. Kemudian pada hari Sabtu 15 pagi ada doa pagi melalui Zoom. Bapak Ibu, ayo sama-sama berpartisipasi di dalam doa pagi via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya doa yang mau didoakan, rekan-rekan siapapun, Bapak Ibu bisa membagikan pokok doa melalui Saudara Mariaman di nomor WhatsApp yang tertera dan juga melalui hamba-hamba Tuhan yang ada. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan info selanjutnya mengenai kegiatan ibadah, Bapak Ibu bisa melihat di warta yang sudah dibagikan di akhir bulan Maret yang lalu. Pada kesempatan ini mari kita memberikan persembahan kita. Yang mengumpulkan persembahan hari ini Saudari Fani dan Saudari Reza. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolektor dan juga persembahan pekabaran Injil. Kita sudah mengetahui bahwa gereja kita menaungi ada 5 pos PI. Ada pos PI Mundusewu, pos PI Wonosari, Tengger, Kertosono, Kasablanka. Saya harap Bapak Ibu bisa membawa juga di dalam doa untuk pos PI ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ada dua kolektor yang merah untuk persembahan untuk kolektor biasa dan biru untuk pos PI. Sebelum mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah melalui hati kami yang tulus ini, kami boleh memuliakan Engkau melalui apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kami. Berkati pemberian kami, berkati hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan, kunaikan syukurku. Bisa bertepuk tangan Bapak Ibu. Yang begitu besar, ya tepuk tangan. Lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Ku takkan berhenti memuji. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Bapak Ibu. Kuasa darah Kristus lebih kuat daripada dosa, dan itu menjadi sebuah wujud syukur kita kepada Allah. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama katakan, kita akan berhenti bersyukur kepada Allah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dimuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. 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 Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita, dan juga pos PI yang ada di bawah naungan gereja kita. Mari kita sama-sama mengangkat suara kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami pun diberkati melalui apa yang sudah disuguhkan oleh rekan-rekan. Dan biarlah semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Bila Tuhan melihat hati kami di dalam kami beribadah ada hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Bersihkan hati kami, bahkan tahirkan hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang memberkati seluruh pengurus yang ada untuk boleh mengelola persembahan yang sudah ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Bapa, Engkau terus berkarya bagi gereja ini ya Tuhan, menolong di dalam perkembangan pertumbuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir. Engkau tangan Tuhan sendiri yang menghampiri mereka, menolong mereka di dalam berbagai pergumulan yang mereka alami. Tangan-Mu sendiri Allah yang hidup, yang menolong, menguatkan, bahkan meneguhkan iman mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, tetapi biarlah berita Paskah itu boleh meneguhkan iman mereka semakin hari bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur di negara Indonesia kami boleh beribadah dengan bebas ya Tuhan. Kami boleh menyatakan iman kami ya Tuhan dengan bebas. Maka kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati negara Indonesia ini. Dari pemerintahan kami mulai dari Presiden hingga ke pelosok-pelosok juga pemerintahan daerah-daerah. Engkau juga Tuhan memberkati, memberikan hati yang mau melayani untuk boleh mengembangkan, memajukan bangsa Indonesia ini dalam segala bidang yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pos PI juga yang ada di bawah naungan gereja kami ini. Ada pos PI Mundu Sewu Pak Nathan Basuki, ada pos PI Wonosari Pak Suhebdi, ada pos PI Tengger Pak Kamsi di sana, ada pos PI Kertosono Pak Pendeta Yohanes, ada pos PI Kasablangka Pendeta Mordekai. Tangan Tuhan yang menyertai pos PI ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat, biarlah mereka ada di dalam kesatuan hati. Lebih daripada itu ya Tuhan, bila mereka dalam berbagai hal yang mereka alami, pergumulan, mungkin penolakan dari masyarakat atau dari manapun ya Tuhan, bergumul dengan kebutuhan hari lepas hari, tangan Tuhan sendiri yang menolong, bahkan Engkau sendiri menjadi jawaban
bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada kesempatan ini. Di dalam kami memasuki minggu yang baru ini ya Tuhan. Sungguh kami tidak mampu menjalani tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi kami sungguh berbahagia ya Tuhan, karena kami sudah menyerahkan hidup kami. Bahkan kami terus beriman Engkau yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, seruan kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang berdaulat dan semuanya terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa mohon perhatian sebentar. Saya ingin bertanya tadi, Darius, apakah pemuda dirubah harinya ke Jumat? Tadi disebutkan Jumat, pemuda. Tadi Jumat, saya pikir loh ada perubahan. Ya, baik. Jadi tetap Sabtu, bukan Jumat. Tadi disebutkan hari Jumat, tetapi tetap hari Sabtu. Baik, terima kasih. Jemaat bisa berfoto bersama-sama. Baik, kita berfoto dengan jemaat. Bagaimana caranya? Jadi ini waktunya tidak membutuhkan waktu berjam-jam, paling 10 menit Bapak Ibu kita akan foto bersama. Ini momen khusus.